Syi'ru Umayyah bin Abi Salti. Amana syi'ru, telah beriman syair Umayyah bin Abi Salti, Umayyah bin Abi Salt. Wa kafara, dan telah kufur qalbuhu, hatinya Umayyah bin Abi Salt. Jadi Umayyah Abi Salt ini kan orang kafir, tapi dia buat syair muji-muji Allah syairnya. Segala puji bagi Allah, tidak ada yang lebih terpuji, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Syairnya benar. Dia syairnya beriman, tapi pembuat syairnya Umayyahnya itu malah enggak beriman. Jadi itu tuh ada orang ya kata-katanya bagus ya, kemudian perbuatannya benar, tapi akidah dia salah. Ini dicontohkan oleh Allah seperti Umayyah bin Abi Salt gitu ya. Umayyah bin Abi As-Salt ya, orang kafir tapi dia ahli syair. Syair-syair itu benar-benar semua. Ada orang pencipta lagunya cakep banget ya, tentang kebaikan, tentang apa ya. Tapi penciptanya orangnya agak benar gitu ya, ada seperti itu maksudnya. Syairnya beriman kepada Allah, pencipta syairnya malah kufur kepada Allah. Itu jangan begitu, omongan doang. Ngajak orang kebaikan kita aja kalau benar, maksudnya begitu. Maka kalau kita nggak benar, nggak usah ngajak orang, ngajak diri sendiri aja. Kalau ngaji kan bukan ngajak orang, ngajak bareng-bareng. Ke-20, Amina khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihil mu'minin. Amin, kata amin, kalimat amin itu khatamu rabbil alamin adalah stempelnya Tuhan sekalian alam. Kalau stempel apa tuh artinya stempel? Cap, tanda persetujuan ya. Kalau stempel Pak minta ininya, saya lihat dulu. Nah ini salah, perbaikin dulu gitu. Nah baru kalau udah bener banget mengamat itu baru stempel. Kalau stempel berarti disetujuin gitu. Jadi kalau kita berdoa amin amin itu supaya disetujui sama Allah doa kita gitu. Makanya ucapin amin, sebetulnya amin rabbal alamin gitu. Ala lisani, melalui lisan ibadihil mu'minin, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kalau doa meminta kepada Allah jangan lupa ucapin amin supaya doa kita itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi amin itu apa? Supaya Allah menyetujui apa yang kita minta dan mencairkan permintaan kita. Maka ketika amin itu ya semangat. Dan orang yang memimpin doa misalnya baik dipimpin supaya jamaah yang mengaminkannya semangat, ya jangan lama-lama. Awal-awal amin, amin, lama-lama amin. Tidur. Udah nasi uduk di depan ini enak banget romannya. Aduh, ini lama banget begitu. Kirain habis robana atina, semangat tuh, amin. Habis robana atina, ada lagi doanya panjang. Jadi kalau doa buat rame-rame jangan lama-lama, sama kayak sholat buat rame-rame jangan lama-lama. Kalau sendiri ya kita lama-lamain nggak apa-apa, karena nggak berkaitan sama orang lain. Mungkin semangat. Amin, amin. Boleh juga amin, kan amin ada macam-macam bacanya. Yang biasa amin. Ada juga yang boleh amin, boleh. Kalau amin, amin bisa gitu. Kalau amin, amin kan? Kalau amin, boleh. 21
kursi, ayat kursi, rubu'ul Quran adalah seperempatnya Al-Quran. Ayat kursi seperempat. Kalau qul huwallahu ahad sepertiga. Kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama seperti baca Al-Quran 1 kali. Kalau ayat kursi 4 kali. Ayat kursi pengen dapat pahala akan 1 Al-Quran dibaca 4 kali. Ayat kursinya seperempat Al-Quran. Ya benar kan? Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum baca 4 kali Bang Ahmad. Ya Bang Ahmad dapat pahala akan 1 kali Al-Quran. Nah, kita harus cerdas. Kalau kita nggak bisa ngatamin Al-Quran sekali dalam setahun, itu maksudnya banyak-banyakin baca ayat kursi, banyak-banyakin baca surat Al-Ikhlas. Itu namanya orang cerdas, gitu. Bekerja cerdas, jangan bekerja keras. Kalau bekerja keras, capek badan berpegel. Kalau bekerja cerdas, hasilnya gede, tapi nggak capek. Yang nggak mau capek ini ya kursi banyak-banyakin, surat Al-Ikhlas banyak-banyakin gitu. Bahkan kalau kita habis sholat baca ayat Al-Kursi jaminan surga. Beneran. Jadi gampang masuk surga. Makanya kan hidup kita jadi awet muda, nggak ruwet, nggak banyak masalah, tahu kuncinya begitu. Ngapain sih susah amat baca habis setiap sholat ayat kursi. Selesai sekali, habis Johor sekali, asar sekali, Al-Ikhlasnya 3 kali aman, meninggal surga udah. Nggak ruwet. Kan yang meruat mah orang nggak berilmu, jadinya ruwet mau hidup. Ya ayat kursi banyakin. Kalau saya mah diijazahin setiap habis sholat itu ayat kursi dibaca sebanyak 17 kali. Kalau saya, tapi enggak saya ijazahin ya. Nggak bakalan kuat ntar. Paling dipakai cuma seminggu. Soalnya kagak. Kalau saya setiap habis sholat itu 17 kali ayat kursi. Bukan 1 kali. Kalau bapak sekali aja habis sholat dibaca. Lumayan surga itu udah. Dan beneran hadisnya ada emang setiap habis sholat kalau kita baca ayat kursi 1 kali ya surga gitu. Johar dibaca sebelum asar meninggal surga, asar dibaca sebelum maghrib meninggal surga, maghrib dibaca sebelum isya meninggal surga, isya dibaca sebelum subuh meninggal surga. Surga dunia, surga akhirat kan surga ketenangan. Jadi habis baca ayat kursi tenang kita. Tenangnya kenapa? Orang mau ngapain kita juga nggak bakalan tenang. Itu tenang jadi kita aman. Bodoh ayo orang mau jahat sama saya, mau apa nggak tenang dijaga. Karena setiap kita baca ayat kursi sekali, itu Allah mengirim bodyguard 1 malaikat buat jagain kita. Ya baca sekali. Bang Ahmad bis Johor, Bang Ahmad dikasih bodyguard 1 Allah buat ngamanin sampai asar. Selesai, nggak bayar. Selesai itu asar pendirian. Kalau nggak baca lagi habis asar ya ada, nggak dapat. Iya. Kalau mau dapat bodyguard 70.000 malaikat ada lagi. Yang itu tuh yang wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah gitu. Itu tapi ada caranya itu. Audzubillahnya beda. 3 kali. Apa ya? Auzubillah 3 kali. Enggak, baik. Saya kursi ayat kursi aja mang. Iya. Iya, itu dia. Kita aja lah. Oh, ke saya tuh. Kalau kayak gitu ayat kursi aman gitu. Beneran. Iya. Terakhir 22 ayat koma tanda perbedaan
bainana di antara kita, wa bainal munafikin dengan orang-orang munafik, annahum bahwasanya mereka orang munafik, layatadallauna mereka tidak mau meminum banyak-banyak min jam-jam dari air jam-jam. Dulu orang munafik itu air jam-jam anti, paling anti. Bukan dia. Tahu kenapa gitu? Mungkin ilmunya takut rontok kali sama air jam-jam gitu. Iya, takut kalau orang kita itu sama daun kelor luntur susuknya gitu. Kalau di Solo, Arab Saudi paling anti minum air jam-jam, takut luntur gitu. Makanya orang munafik itu zaman dulu sama air jam-jam paling boga. Seandainya dikasih minum dikit nggak mau banyak. Bedanya orang beriman pada masa itu dan orang munafik ketawanya di air jam-jam. Orang beriman minumnya biasa banyak. Sedangkan orang munafik takut dia minum air jam-jam. Allah alam bisawab. Nanti dilanjutin lagi ya. Itu amal-amal pokoknya begitu yang dari saya. Pagi-pagi sholawat 100 sudah 100 dulu. Sampai banyak-banyak. Istighfar 100, tasbih 100. Habis sholat ayat kursi sekali. Udah begitu. Yang ikutin saya 17 sanggup. Palingan juga berapa? Ya kali 17 malah dikasih apa namanya ijazah. Jadi ada sanatnya, nggak boleh sembarangan. Ntar panas, ntar dibilang. Tapi ijazah dari Nabi Muhammad aja yang ringan-ringan. Dan itu aja sama kita usaha ikhtiar di dunia, kerja-kerja, ngajar gitu. Jadi di bawah enak aja gitu. Sama banyak-banyak Quran udah. Kita baca Al-Quran aja berjarak ya kan. Tahu saya dari mukanya cawan banget. Tahu kan? Iya. Orang yang banyak-banyak Quran kan tahu kan. Itu aja amalannya mau ngapain tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi yang udah digelarin ustaz gitu. Ustaz Jeridan. Kita setiap hari belum tentu baca Al-Quran selembar-selembar. Enggak. Jadi itu aja selembar cuma 2 ayat sudah itu Roman 2 ayat. Selembar ini 2 ayat sudah 2 ayat gitu. Kalau mau ngejar hatam ya udah itu ayat kursi 4 kali sehari. Kan kalau setiap sholat ayat kursi sekali itu 5 kali udah hatam. Belum Allah ya itu aja udah yang ngejar hatamnya. Karena juga Ramadan juga nggak hatam. Lagi setahun sekali juga nggak hatam gitu ini. Jadi kita pakai cerdas gitu. Hatamnya kagak secara nyata tapi pahalanya dapat gitu. Ya, ya Pak Haji ya. Gitu. Kalau aja deh, nggak makan. Hah? Kalau 3 kali. Iya, kalau 3 kali. Itu amalan paling enak gitu. Mau ngaji kayak hatam Quran dulu dibaca Qul 3 kali. Karena emang diajurin mau tidur Qul 3 kali. Ya supaya kita hatam. Mau tidur dihatam. Wallahu a'lam bishawab.